Di perayaan malam tahun baru, Ashley Fowlis terlihat bahagia menikmati pesta itu bersama teman dan keluarganya. Tetapi hanya beberapa jam kemudian, dia ditemukan tewas dengan luka tembak di kepalanya. Suaminya mengatakan kalau itu perbuatan Ashley sendiri. Benarkah demikian? Ashley Raguindin Fowlis lahir pada 8 Oktober 1983 di Colorado, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Bryce. Ashley tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan dikenal sebagai pribadi yang ceria dan juga ramah. Sejak kecil, Ashley menunjukkan sifat empati dan perhatian yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Setelah perpisahan orang tuanya, Ashley tinggal bersama dengan ibu dan ayah tirinya yang bernama Joel Raguindin. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya, terutama dengan ibunya. Ibunya menggambarkan Ashley sebagai anak yang penyayang dan penuh dengan energi. Di sekolah, Ashley dikenal sebagai murid yang ceria dan mudah bergaul. Teman-temannya menggambarkannya sebagai sosok yang hangat dan penuh dengan semangat. Dia aktif dalam kegiatan sekolah dan memiliki banyak teman. Kecintaannya pada hewan dan anak-anak sudah terlihat sejak usia muda, membuatnya sering terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Ashley juga dikenal memiliki sifat kepemimpinan yang kuat. Dia aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan menunjukkan ketertarikan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Cita-citanya adalah bisa bekerja di bidang yang melibatkan interaksi sosial dan membantu orang lain. Memasuki usia remaja, Ashley mulai menjalin hubungan pertemanan lawan jenis dan mulai mengenal dunia percintaan. Dia menjalin beberapa hubungan romantis di masa sekolah, tetapi tetap fokus pada pendidikannya. Setelah lulus dari SMA, Ashley menikah dengan kekasih masa SMA-nya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang putri. Sayangnya pernikahan pertamanya ini tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, Ashley kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan kedua putrinya dan bekerja sebagai seorang terapis pernafasan untuk menghidupi keluarganya. Ashley terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, menunjukkan ketangguhan dan dedikasinya sebagai seorang ibu. Dan dia bekerja keras untuk membangun kembali kehidupannya. Ashley sangat mandiri dan penuh semangat di tengah kesulitan yang dihadapi. Dukungan dari keluarga dan teman-temannya menjadi kekuatan yang besar bagi Ashley. Pertemuan Ashley dengan Tom Fowlis terjadi beberapa waktu setelah perceraiannya. Di bulan April tahun 2007, keduanya berkenalan melalui situs web kencan. Tom hadir dalam hidup Ashley sebagai sosok yang tampak stabil dan penuh dengan tanggung jawab. Pertemuan ini mengubah hidup Ashley dan keduanya menjalin hubungan yang serius. Tom yang bekerja sebagai petugas keamanan digambarkan sebagai sosok yang protektif dan penuh perhatian di awal hubungan mereka. Tidak lama setelah mereka mulai berpacaran, Ashley hamil dengan seorang bayi laki-laki yang nantinya diberi nama Blake, yang akhirnya lahir pada bulan Maret tahun 2008. Hanya 2 minggu setelah putranya lahir, Ashley dan Tom memutuskan untuk menikah di tanggal 27 Maret 2008. Pernikahan ini menandai dimulainya kehidupan keluarga mereka sebagai satu kesatuan. Dan di tahun 2010, Tom bahkan mengadopsi 2 anak perempuan Ashley dari pernikahan sebelumnya, setelah ayah biologis anak-anak tersebut melepaskan hak asuhnya. Dan ini memperkuat komitmen Tom terhadap keluarga barunya. Namun keluarga Ashley merasa khawatir dengan perubahan yang cepat terjadi
dan mereka merasa tidak senang dengan hal itu. Mereka juga menyadari beberapa aspek yang mengganggu dari perilakunya Tom. Ibu Ashley mengatakan kalau Tom sangat agresif dan selalu minta untuk dibenarkan dan selalu menginginkan kendali penuh atas kehidupan Ashley. Tom ternyata juga memiliki sifat cemburuan dan mudah tersulut emosi, termasuk pada hubungan dekat Ashley dengan keluarganya, terutama pada ibunya. Beberapa orang menyatakan bahwa dia sering terlihat marah atau tidak stabil secara emosional dalam beberapa kesempatan. Ashley dan Tom tinggal di Evans, Colorado. Ashley bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit, sementara Tom menjadi petugas permasyarakatan di kantor Sheriff Weld County. Namun hubungan mereka tidak sepenuhnya mulus. Putra mereka Blake didiagnosis menderita hidrosefalus, kondisi medis serius yang membuat Ashley harus sering bolak-balik rumah sakit dan menghabiskan banyak waktu di sana. Ini menambah tekanan pada pernikahan mereka. Sedangkan Tom merasa lelah secara emosional karena situasi ini membuat mereka jarang memiliki waktu bersama. Meski pada satu titik Ashley sempat mempertimbangkan untuk bercerai di tahun 2011, mereka masih mencoba menyelamatkan pernikahan dengan menjalani konseling dan berhasil memperbaiki hubungan mereka untuk sementara waktu. Karena sepertinya masalah mereka tak selesai sepenuhnya. Untuk menambah berat masalah, Ashley juga dipecat dari pekerjaannya karena masalah perilaku. Namun akhirnya Ashley memenangkan gugatan pemutusan kerja sepihak itu dan menerima penyelesaian. Di tahun 2011, Ashley memulai hubungan romantis singkat dengan mantan pacar semasa SMA-nya. Di tahun itu juga, Ashley mulai mencari bantuan untuk kesehatan mental. Dia diresepkan obat anti kecemasan setelah melaporkan mengalami beberapa kali serangan panik. Tidak mengherankan hal itu terjadi di tengah pernikahannya yang diambang perceraian dan masalah kesehatan putranya. Tom pada akhirnya mengetahui perselingkuhan dari Ashley dan dia tetap bersikeras tidak mau bercerai. Di tengah semua perjuangan agar pernikahan mereka bisa stabil, Ashley mengetahui jika dirinya mengandung. Mengetahui kehamilan ini, Ashley menghentikan semua pengobatan untuk kecemasannya. Pada malam tahun baru 2012, pasangan ini mengadakan pesta tahun baru yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekatnya. Beberapa jam sebelum tamu mereka tiba, Ashley mengalami pendarahan. Baik dia dan Tom sangat terpukul. Berpikir kehadiran seorang anak akan membawa hal yang baik untuk pernikahan mereka. Malam itu di pesta, Ashley berusaha tampil kuat dengan senyuman. Dia memeluk semua orang yang hadir dan menikmati malam itu. Sementara ketegangan mulai muncul ketika Tom marah karena Ashley meminta ganja pada pamannya. Tom menjadi marah karena dia adalah seorang petugas dan reputasi serta pekerjaannya bisa terancam. Setelah tamu pulang, terjadi pertengkaran di antara mereka karena masalah obat terlarang dan hubungan masa lalu dari Ashley. Tom mengklaim bahwa setelah pertengkaran itu, Ashley merasa sangat emosional. Dia lalu masuk ke kamar tidur, mengambil pistol dari lemari dan menarik pelatuk ke dirinya sendiri. Di pukul 1 dini hari, saat menelpon ke 911, Tom terdengar sangat panik dan menyebutkan bahwa istrinya baru saja mengakhiri hidupnya sendiri. Tom juga menyebutkan kalau dia sempat berusaha untuk menghentikan istrinya, namun semuanya terjadi begitu cepat. Ketika polisi tiba, Tom terlihat menangis dan tampak emosional. Namun perilaku sudahnya dipertanyakan karena dia bersikap defensif dan agresif terhadap petugas. Bahkan menggunakan kata-kata kasar. Sedangkan Ashley dengan luka tembak di kepalanya dan senjata ditemukan di dekat tubuhnya.
Dia sempat dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia tak lama setelah tiba di sana. Sejak panggilan darurat 911 itu, Tom terus bersikeras bahwa istrinya menghabisi nyawanya sendiri di tengah pertengkaran mereka. Tom memberitahu detektif bahwa istrinya itu telah menyuarakan pikiran untuk bundir sebelumnya. Dan dia yakin keguguran yang dialaminya sebelumnya di hari itu mungkin telah memicunya. Namun saat dia sedang diwawancarai oleh polisi, orang tua Ashley tiba di kantor polisi untuk menyampaikan kecurigaan mereka bahwa Tom yang marah dan mungkin membunuh Ashley. Mereka curiga sejak awal kalau Ashley tidak mungkin menghabisi nyawanya sendiri. Ibunya lalu menceritakan di pesta itu Ashley terlihat bersenang-senang, namun setelah Ashley meminta ganja pada pamannya, Tom menjadi marah. Dia berteriak kalau dia membenci semua orang dan masuk ke kamar tidur dan membanting pintunya. Orang tua Ashley memutuskan untuk segera pulang untuk memberikan waktu bagi pasangan itu. Tetapi baru beberapa menit mereka naik mobil, ayah tiri Ashley menghentikan mobil untuk membicarakan apa yang baru saja terjadi. Selagi mereka menepi, mereka melihat adanya mobil ambulans yang datang dengan cepat dan berhenti di depan rumah Ashley. Ayah tiri Ashley langsung merasa ada sesuatu yang buruk terjadi dan dia pun langsung putar balik menuju ke rumah putrinya. Dan sesampainya di sana, kedua orang tua Ashley mendapati informasi bahwa Ashley menderita luka tembak. Banyaknya kejanggalan dari bukti yang ditemukan di TKP dari posisi luka dan senjata menimbulkan kecurigaan bagi detektif. Karena luka berada di sisi kepala yang tidak umum untuk bundir jika dilakukan dengan tangan yang dominan. Juga tidak ditemukan adanya bubuk mesiu di tangan Ashley dalam pemeriksaan awal. Meskipun hasil forensik ini dinyatakan hilang atau tidak dianalisis dengan benar. Juga ditemukan adanya luka di bagian kaki dari Ashley. Meskipun begitu, polisi memutuskan kematian Ashley sebagai bundir setelah pemeriksa jenazah dan penyidik TKP mencapai kesimpulan yang sama. Mereka menunjuk pada masalah kesehatan mental Ashley yang sedang berlangsung saat itu. Dan juga fakta dia telah berhenti minum obatnya secara tiba-tiba setelah mengetahui bahwa dia mengandung. Ditambah, Ashley juga memiliki riwayat bundir di masa lalu setelah dua anggota keluarga dekatnya melakukan hal yang sama. Kasus Ashley ditutup dan Tom pindah bersama dengan anak-anaknya ke Indiana untuk memulai hidup baru dan kembali berkuliah. Namun, 2 tahun setelah kematian Ashley, pertanyaan dari seorang reporter investigasi televisi tentang kematian tersebut mendorong polisi untuk membuka kembali penyelidikan. Pada tahun 2014, seorang reporter lokal menemukan tetangga dari Ashley, Nick Glover, yang saat itu baru berusia 15 tahun, mengklaim bahwa dia telah mendengar Tom mengaku membunuh Ashley di malam itu saat dia berdiri di halaman depan rumahnya. Nick saat itu sedang berlutut di depan jendela yang terbuka ketika dia mendengar Tom berkata dia telah menembak istrinya. Nick sebelumnya tidak mengungkapkan informasi ini karena merasa takut dan berkat pengakuannya ini kasus Ashley kembali dibuka. Dan pada bulan November 2014, Tom didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Pada tahun 2016, persidangan dimulai di Weld County, Colorado. Jaksa menghadirkan bukti forensik, memanggil orang-orang yang hadir di pesta malam itu untuk memberikan kesaksian dan memanggil saksi kunci, yaitu tetangga Ashley. Nick Glover dan ibunya yang punya cerita aneh tentang tetangga remaja lainnya yang menelpon malam itu untuk mengatakan bahwa dia mendengar Ashley berteriak pada seseorang untuk menjauh darinya. Namun, ketika jaksa memanggil tetangga itu ke persidangan, dia bersaksi bahwa di malam itu dia sangat mabuk dan dia tidak ingat telah menelpon atau mendengar suara jeritan itu. Jaksa juga memanggil mantan detektif pembunuhan ke pengadilan
yang bersaksi bahwa dia yakin seharusnya ada lebih banyak darah di lantai jika Ashley memang yang menarik pelatuknya sendiri. Namun pembela berargumen bahwa Ashley memiliki riwayat depresi dan pernah menulis surat yang menurut mereka ditulis Ashley untuk Tom beberapa bulan sebelumnya, di mana Ashley menulis kalau dia sangat menderita di dalam hatinya dan dia sudah tidak tahan lagi. Dia meminta maaf melakukan ini kepada Tom dan juga anak-anaknya. Tetapi dia merasa kalau dia tidak pernah menyukai ketiga anaknya. Ashley melanjutkan dengan mengatakan bahwa setiap hari bersama Tom dan anak-anak terasa seperti beban dan mengatakan dia harus terus berpura-pura merasa bahagia. Ashley mengatakan kalau dia mencintai anak-anaknya tetapi sudah tidak tahan lagi untuk menjalani kehidupannya. Mereka juga menunjukkan bahwa bukti forensik dapat mendukung teori ini. Seorang ahli bundir dipanggil untuk bersaksi. Dia mengatakan bahwa Ashley memiliki banyak faktor risiko untuk bundir, terutama mengingat keguguran yang dialaminya di hari itu. Mereka juga memanggil seorang detektif kasus kemimbar yang bersaksi bahwa bukti fisik di TKP tampaknya cocok dengan keterangan Tom dan mengklaim bahwa sudut luka tembak menunjukkan Ashley sendiri yang menarik pelatuknya. Setelah berdeliberasi kurang dari 4 jam, juri memutuskan Tom tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Salah satu alasan pembebasannya adalah kurangnya bukti fisik langsung yang bisa menunjukkan bahwa Tom yang menarik pelatuk pistol itu. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu tidak pernah dipastikan secara hukum. Secara teknis, pengadilan membebaskan Tom, tetapi keraguan dari publik dan keluarga Ashley tetaplah kuat. Terutama karena bukti dan penyelidikan awal dinilai buruk dan juga tidak tuntas. Kedua orang tua Ashley menyampaikan kekecewaannya atas putusan itu. Sementara itu, Tom kemudian kembali lagi ke Indiana dan tetap tinggal bersama dengan ketiga anaknya. Keluarga Ashley kemudian menggugat beberapa detektif yang terkait dengan kasus ini dengan tuduhan bahwa mereka memalsukan atau menghilangkan bukti penting. Tetapi kasus Ashley akhirnya ditutup pada tahun 2017. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Apakah Tom atau Ashley sendiri yang menarik pelatuk pistolnya? Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!